Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guys yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sahabat guys, saya menemukan video ya, dikirim dari salah satu teman saya, sahabat guys ya. Jadi katanya ini gimana nih tentang Ustadz Nana Gerhana ya, yang menyampaikan tentang sejarah Isra wal Mi'raj seperti ini. Lungsur Nabi Muhammad tere kadunya deui tepung jeung saha jeung Nabi Ibrahim, tepung jeung para nabi. Saur Ibrahim, Muhammad cara nebus dosa umat anjeun kunaon? Ku salat sabaraha rakaat? 50 rakaat. Kumaha ceuk Nabi Ibrahim? Balik deui protes. Naha moal sanggupeun umat anjeun 50 rakaat. Nabi Ibrahim boga jasa ka urang teh, Pak. Nah ngusulkeun uih deui Nabi teh ka Allah, Gusti moal sanggupeun umat kami teh lamun 50 rakaat diturunkeun nepi ka 50 waktu nepi ka 5 waktu. Tuh itulah kebijaksanaan Nabi Muhammad jeung Allah pikeun mupus dosa urang adalah ku salat. Matak ladang rajaban adalah Ini sejarah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW keliru, sahabat guys. Oke, saya bahas tapi sedikit-sedikit kita simak lagi, ulang lagi videonya, sahabat guys. Lungsur Nabi Muhammad tere kadunya deui tepung jeung saha jeung Nabi Ibrahim, tepung jeung para nabi. Saur Ibrahim, Muhammad cara nebus dosa umat anjeun kunaon? Ku salat sabaraha rakaat? 50 rakaat. Bukan seperti itu, Ustaz ya. Memanglah Rasulullah itu berjumpa dengan Nabi Ibrahim itu di langit ketujuh. Tapi ketika Rasulullah ditanya itu bukan oleh Nabi Ibrahim, tapi oleh siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dan juga pertanyaannya itu bukan menghapus dosa seperti itu yang dibicarakan oleh Anda gitu. Bukan seperti itu ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Musa, "Ma faradallahu laka ala ummatika." Ya, Muhammad, gitulah kalau bahasa kita. Muhammad, apa yang telah kamu dapatkan? Apa yang telah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, kepada umat kamu? Ya. Lalu kultu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab ya pertanyaan daripada Nabi Musa alaihi salam itu. Parodo khomsina salatan. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala telah mempardukan, ya, mewajibkan kepadaku, kepada umatku, yaitu salat 50 waktu. Nah, begitu ya. Itu yang bertanya itu bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Musa alaihi salam. Itu ada di dalam kitab Dardir, makanya ngaji Kang Ustadz ya biar nggak salah gitu ya. Itu juga bukan pertanyaannya gimana menghapus dosa umat kamu. Ya, dengan apa gitu ya, dengan sholat, bukan ya, bukan pertanyaannya, bukan gitu. Memanglah sholat itu bisa menghapus dosa, tapi pertanyaan ketika Isra wal Mi'raj bukan itu yang ditanyakan, tapi apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kamu, begitu. Kumaha ceuk Nabi Ibrahim? Balik deui protes. Naha moal sanggupeun umat anjeun 50 rakaat. Bukan 50 rakaat ya, tapi 50 waktu sehari semalam, itu 50 waktu. Nabi Ibrahim boga jasa ka urang teh, Pak. Nah ngusulkeun uih deui Nabi teh ka Allah, Gusti moal sanggupeun umat kami teh lamun 50 rakaat diturunkeun nepi ka 50 waktu nepi ka 5 waktu. Tuh itulah kebijaksanaan Nabi Muhammad jeung Allah pikeun mupus dosa urang adalah ku salat. Matak ladang rajaban adalah Maka kata Nabi Musa alaihi salam, "Farji' ila rabbika fa inna ummataka la tatikun." Ya. Kembalilah kepada Tuhanmu ya. Fa inna ummataka la tatikun. Karena umat kamu itu enggak bakalan mampu ya, menanggung kewajiban sebanyak itu gitu ya, 50 waktu dalam sehari semalam. Kelamaan gitu, enggak ada untuk waktu mencari nafkah, nggak ada untuk mencari rezeki gitu ya. Habis waktunya dipakai ibadah sehari semalam 50 waktu. Bayangkan dalam satu waktu berapa rakaat tuh ya. Jadi bukan 50 rakaat tapi 50 waktu. Nah, kembalilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu turun lagi tuh, ditanya lagi oleh Nabi Musa alaihi salam ya. Udah diberi keringanan berapa tuh ya? Berapa sekarang?
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi 45 waktu, dari 50 waktu menjadi 45 waktu. Kata Nabi Musa alaihissalam, parji' ya ila rabbika, kembali lagi kepada Tuhanmu. Pas'alhu at-takhfifa, memintalah keringanan kepada Tuhanmu, ya, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik ya, di dalam satu riwayat itu sampai 9 kali bolak-balik ya. Terus aja gitu ditanya oleh Nabi Musa, karena kan Nabi Musa itu bawel gitu ya. Balik lagi sehingga mendapatkan 5 waktu. Jadi kesimpulannya sahabat KS ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Bila mana kita memasrahkan suatu urusan, bila mana kita memasrahkan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, fangtadiri sa'ah, maka tunggulah kehancuran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga kita itu memasrahkan suatu urusan, suatu perkara tentang masalah peringatan Isra wal Mi'raj, yang harusnya yang menyampaikan tentang Isra wal Mi'raj itu adalah orang yang ahlinya, ini bukan ahlinya sahabat guys. Maka jadi ngawur ya, ngaco. Yang harusnya itu adalah Nabi Musa yang bertanya kepada Rasulullah, ini menjadi Nabi Ibrahim. Tidak sesuai dengan sejarah gitu kan. Terus juga yang harusnya pertanyaan Nabi Musa alaihi salam itu, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu? Apa kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, kepada umat kamu, itu kan yang telah dipardukan oleh Allah? Apa? Ini kan bagaimana caranya menebus dosa umat kamu dengan sholat? Bukan itu pertanyaannya. Memanglah ya, dosa sholat itu bisa menghapus dosa. Tapi pertanyaan Nabi Musa itu bukan tentang menebus dosa, tapi apa yang telah diperintahkan Allah kepada kamu gitu loh. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jika kita memasrahkan, kembali lagi, jika kita memasrahkan suatu urusan, suatu perkara kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Contohnya kita memasrahkan membangun bangunan seperti membangun rumah, tapi bukan kepada tukang bangunan. Kita memasrahkannya itu kepada apa? Tukang gali kubur. Maka nggak nyambung sahabat guys. Bagaimana hasilnya? Hasilnya ya jelek. Nah ini juga tentang masalah agama, memasrahkan kepada bukan ahlinya, ya seperti itu, hasilnya jelek sahabat guys ya. Bukan saya merendahkan, menjatuhkan ataupun mengolok-olok, bukan saya merasa pinter, bukan saya merasa berilmu, tidak sahabat guys. Namun ini menjadi pelajaran buat kita gitu, edukasi agar kita itu gak salah memberikan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya gitu loh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.